Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Ali dengan NIM 236125265 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 3 A2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS saya yang diberikan oleh Pak Martanto, yaitu sebagai berikut. 1. Jelaskan peran penting dari lembaga keuangan syariah dan perekonomian di Indonesia, dan sebutkan lembaga keuangan syariah apa saja yang ada di Indonesia. Peran penting lembaga keuangan syariah dan perekonomian Indonesia. Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Beberapa penting dari lembaga keuangan syariah adalah: 1. Meningkatkan inklusi keuangan. Lembaga keuangan syariah menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah, sehingga menarik masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan jasa keuangan konvensional. Yang kedua, penguatan stabilitas ekonomi. Dengan prinsip bebas riba, spekulasi, dan aktivitas yang tidak etis, lembaga keuangan syariah membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan adil. Yang ketiga, pembiayaan sektor produktif. Lembaga ini mendukung sektor-sektor produktif seperti keuangan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat itu pemberdayaan sosial, yaitu berfokus pada keuntungan. Lembaga keuangan syariah memiliki program berbasis sosial seperti zakat, infak, dan wakaf yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Yang kelima itu mendorong investasi halal. Dengan menyediakan instrumen investasi yang sesuai syariah, lembaga ini mendukung pengelolaan dan masyarakat secara etis dan halal. Lembaga keuangan syariah di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Perbankan syariah terbagi dua, yaitu Bank Umum Syariah, itu contohnya Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua itu unit usaha syariah dari bank konvensional, contohnya BRI Syariah sebelum Marger. Yang kedua, lembaga keuangan yang non-bank syariah, yaitu 1. Asuransi syariah, contohnya Tafakul Allianz Syariah. Yang kedua, pegadaian syariah, contohnya Pegadaian Syariah. Yang ketiga, lembaga pembiayaan syariah, yaitu perusahaan pembiayaan syariah seperti leasing syariah. Yang keempat, pasar modal syariah, yaitu obligasi syariah dan reksadana syariah. Yang kelima, lembaga sosial keuangan syariah, yaitu Badan Amil Zakat atau disebut dengan BAS, lembaga amil zakat yaitu juga disebut LAS, dan Badan Wakaf Indonesia yaitu BWI. Dengan berbagai jenis dan perangan, lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Yang kedua itu jelaskan tentang sejarah uang yang saya pahami. Uang adalah alat tukar yang digunakan manusia untuk mempermudah transaksi. Sejarah uang berasal dari sistem barter, yaitu pertukaran barang atau jasa secara langsung tanpa perantara alat tukar. Sistem ini memiliki banyak kelemahan seperti kesulitan menemukan orang yang membutuhkan barang yang kita miliki dan memiliki barang yang kita butuhkan. Karena itu manusia mulai mencari alat tukar yang lebih praktis, seperti menggunakan barang nilai tinggi dan mudah dibagi seperti gram, kerang, atau logam mulia. Seiring perkembangan zaman atau peradaban, muncullah uang logam yang terbuat dari emas, perak, atau lembaga. Logam ini dipilih karena tahan lama dan memiliki nilai intrinsik untuk logam mulia, dicetak oleh kerajaan-kerajaan dan cap khusus sebagai tanda keaslian. Kemudian untuk mempermudah transaksi dalam jumlah besar, lahirlah uang kertas yang pertama kali digunakan di Tiongkok pada masa dinasti Tang. Uang kertas ini menjadi populer karena lebih ringan dan praktis dibandingkan uang logam. Pada era modern, uang berkembang menjadi uang elektronik atau digital. Dengan kemajuan teknologi, manusia kini menggunakan uang dalam bentuk non-fisik seperti kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Perkembangan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan efisiensi dan transaksi, sekaligus menunjukkan evolusi uang dari alat tukar sederhana menjadi instrumen ekonomi yang kompleks. Meskipun berbentuknya terus berubah, fungsi utama uang sebagai alat tukar atau satuan nilai dan penyimpanan kekayaan tetap tidak berubah hingga kini. Yang ketiga itu mengapa potensi zakat di Indonesia besar tapi masih banyak orang Islam yang enggan membayar zakat, khususnya zakat mal. Dan sebutkan asnaf penerima zakat disertai dengan ayat dalam Al-Quran. Mengapa potensi zakat di Indonesia besar tetapi banyak yang enggan membayar zakat mal?
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Meningkatkan negara ini adalah satu negara populasi muslim terbesar di dunia. Namun relasi penghimpunan zakat khususnya zakat mal masih jauh dari potensi tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat. Banyak umat Islam belum memahami bahwa zakat mal adalah kewajiban agama. Sama pentingnya dengan sholat dan puasa. Rendahnya literasi zakat menjadi salah satu penyebabnya. Yaitu keduanya, minimnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Beberapa masyarakat masih ragu terhadap transparansi atau akuntabilitas lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat. Yang ketiga itu kurangnya kesadaran sosial. Sebagai masyarakat, kurangnya menyadari pentingnya zakat sebagai alat untuk mengetaskan kemiskinan dan membantu sesama. Yang keempat itu ketidaktahuan tentang nisab dan cara menghitung zakat. Banyak orang Islam yang tidak mengetahui batas nisab atau minimum kekayaan dan cara menghitung zakat sehingga mereka merasa kesulitan untuk menunaikannya. Yang kelima itu prioritaskan pada kebutuhan pribadi. Dalam kondisi ini ekonomi tertentu, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pribadi dibandingkan menunaikan zakat, meskipun sudah memenuhi syarat wajib zakat. Asnaf penerima zakat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat pada mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba saya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sehingga sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Pengetahui dan Maha Bijaksana. Dari ayat ini terhadap 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat, itu fakir, miskin, amil, muamalaf, rikab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dengan memahami asnaf ini, umat Islam diharapkan lebih bermotivasi untuk memurniakan zakat, mengingat dampaknya yang besar dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang keempat itu apa penyebabnya orang menganggur? Menurut saya, jelaskan dan berikan solusinya. Penyebab orang nganggur adalah karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa penyebab utama pengangguran. Satunya, kurangnya ketersediaan lapangan kerja. Yang kedua itu ketidaksesuaian keterampilan. Banyak pencari kerja yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini sering terjadi akibat kurangnya pelatihan atau pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga itu kemajuan teknologi. Otomasi dan digitalisasi telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan, sehingga banyak pekerja kehilangan pekerjaan tanpa memiliki kemampuan baru untuk beradaptasi. Yang keempat itu kurangnya pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang rendah atau kurangnya pelatihan kerja membuat seseorang sulit bersaing di pasar kerja. Yang kelima itu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang keenam itu kondisi ekonomi yang lemah. Ketika ekonomi melemah, perusahaan cenderung mengurangi tenaga kerja untuk menekankan biaya operasional. Yang ketujuh itu faktor individu. Beberapa orang memilih tidak bekerja karena alasan pribadi seperti kurangnya motivasi, masalah kesehatan, atau keinginan untuk menunggu pekerjaan yang dianggap dia lebih ideal. Solusi untuk mengurangi pengangguran: 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan. 2. Pengembangan keterampilan. Yang ketiga itu peningkatan kualitas pendidikan. Yang keempat itu mendorong wirausaha. Yang kelima itu menyediakan insentif untuk investasi. Jadi itu pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang membuka lebih banyak lapangan kerja, terutama di sektor-sektor padat karya. Yang keenam itu pemanfaatan teknologi secara positif, yaitu alih-alih menjadi penghalang, teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pekerjaan baru, misalnya melalui platform ekonomi digital. Yang ketujuh itu meningkatkan program sosial, yaitu program seperti kartu pekerja atau bantuan pelatihan lainnya yang perlu terus dikembangkan untuk membantu pencari kerja meningkatkan keterampilan mereka. Dengan pendekatan yang komprehensif, masalah pengangguran dapat diminimalkan sehingga lebih banyak orang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima itu pertanyaannya, apakah ada usaha atau bisnis yang saat ini dikelola? Jika ada, mohon ceritakan profil bisnis Anda dan peluang profit yang didapatkan. Jika belum ada, cari ide
bisnis yang dapat dikembangkan atau dikerjakan baik di bidang jasa maupun barang. Itu jawabannya itu belum ada usaha, tapi saya punya ide usaha yang belum ada di Tanjung Pinang, yaitu produk pangsit daun kelor yang masih jarang ditemui di daerah Tanjung Pinang dan Bintan, di mana produk ini kaya akan manfaat dan baik dikonsumsi oleh banyak orang dan baik untuk juga anak-anak. Produk ini punya peluang besar untuk mendapatkan keuntungan karena kurangnya daya saing produk yang sama. Baik, itu aja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.